Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya minggu ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baiklah, alhamdulillah jika sudah baik. Di sini hari ini merupakan pembelajaran kita ke minggu keempat, yang mana pembelajaran hari ini adalah sambungan dari pembelajaran kita pada minggu lalu itu tentang Hindu-Buddha. Tetapi pada minggu ini kita tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu sendiri ya, anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu satu persatu, apakah ada yang terkendala jaringan atau bagaimana? Yang pertama, Deska Martila. Ada? Sepertinya masih terkendala jaringan ya. Iva Hadir, Aziza? Bu. Sudah ada, alhamdulillah. Iva Aziza? Hadir, Bu. Ines Rindita? Hadir, Bu. Kurnia Ayu? Hadir, Bu. Lamia Dea? Hadir, Bu. Mailisa Putri? Hadir, Bu. Nur Hidayati? Saya, Bu. Oke, Puji Sumanggar? Hadir, Bu. Restu Amalia Putri? Hadir, Bu. Wahyu Tias Kurniawati? Hadir, Bu. Welda Lukita? Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Nah, langsung saja, sepertinya pembelajaran kita pada pagi hari ini agak dipercepat ya, selesainya karena Ibu juga ada rapat. Materi pada pembelajaran hari ini sudah Ibu share ke dalam grup Telegram kita pada minggu lalu ya, dan Ibu memberikan pekerjaan tugas seperti itu, kelompoknya sama dengan minggu lalu. Yang kelompok pertama itu membahas tentang kehidupan sistem ekonomi dan politik kerajaan Kutai. Yang kelompok kedua itu tentang seterusnya itu dalam aspek budaya dan peninggalan-peninggalannya. Nah, Ibu akan memberi waktu selama kurang lebih 10 menit saja untuk kelompok-kelompok yang telah Ibu sajikan di grup Telegram minggu lalu untuk mengerjakan tugas kelompok ya. Dapat dimengerti anak-anak sekalian? Mengerti, Bu. Baik, mulai dari sekarang ya, 10 menitnya. Ibu rasa cukup ya waktu yang telah Ibu berikan tadi. Dari kelompok 1 bisa menyampaikan kerajaan Kutai kepada siapa kelompok 1 yang akan mempresentasikan?
Halo, kelompok 1. Saya, Bu. Ya, kepada Nak Lamia. Saya, Tiduran Bu. ya? Bu. Ya? Enggak, Bu. Ya, silakan. Oke. Ya. Bu, mempresentasikan hasil dari tugas kelompok, yaitu tentang Kerajaan Kutai. Yang pertama itu tentang kehidupan politik. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Keberadaan kerajaan ini dapat diketahui dari 7 buah prasasti, yaitu Yupa, yang ditemukan di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam. Prasasti yang berbentuk Yupa itu menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sangkerta. Menurut para ahli, diperkirakan kerajaan Kutai dipengaruhi oleh kerajaan Hindu di India Selatan. Perkiraan itu didasarkan dengan pembandingan huruf di Yupa dengan prasasti-prasasti di India. Dari bentuk hurufnya, prasasti itu diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi. Apabila dibandingkan dengan prasasti di Tarumanegara, maka bentuk huruf di Kerajaan Kutai jauh lebih tua. Berdasarkan salah satu isi prasasti Yupa, kita dapat mengetahui nama-nama raja yang pernah memerintah di Kutai, yaitu Kunduga, Aswawarman, dan Mulawarman. Prasasti tersebut adalah Sang Maharaja Kunduga yang amat mulia, mempunyai putra Mansur. Sang Asmawarman yang seperti Asuman, Sang Asmawarman yang mempunyai 3 putra, yang seperti api yang suci. Yang paling terkemuka ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Dia melaksanakan selamatan dengan emas yang banyak. Untuk itulah Tugu Batu ini didirikan. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai tergambar dalam salah satu prasasti yang isinya seperti berikut ini, yaitu Tugu ini ditulis untuk peringatan 2 perkara yang telah disedekahkan oleh Sang Mulawarman, yaitu segunung minyak dengan lampu dan mualai bunga. Dari isi Yupa di atas, kita dapat menemukan beberapa benda yang disedekahkan, yaitu minyak, lampu, dan malai bunga. Sedekah dari raja kepala Brahmana pasti dalam jumlah yang besar. Untuk itu diperlukan jumlah minyak, lampu, dan malai bunga yang banyak. Benda-benda itu didapatkan dalam jumlah yang banyak jika ada upaya untuk memperbanyakkannya. Adanya minyak dan bunga malai, kita dapat menyimpulkan bahwa sudah ada usaha dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kutai. Sementara itu, lampu-lampu tersebut dihasilkan dari usaha dibandingkan kerajinan dan pertukangan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bidang usaha tersebut sudah berkembang di lingkungan masyarakat Kutai. Sekian dari kelompok 1, Bu. Baik, terima kasih kepada Lamia yang merupakan perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, dipersilakan untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 2, siapa yang akan membacakan? Deska, Bu. Oke, silakan Nadeska. Semangat ya, Mas pagi nih. Ya, Bu. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, di mana kehidupan sosial budaya Kerajaan Kutai. Di mana kerajaan ini kehidupan sosial budayanya itu dimulai dari pada ditemukannya Yupa, yaitu sebuah nama yaitu dari Kunduga yang tidak dikenal dalam bahasa India. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa
Nama tersebut merupakan nama asli daerah tersebut. Namun masih dalam yupa yang sama dijelaskan bahwa Kunduga mempunyai seorang anak yang bernama Aswawarman, mempunyai putra yang bernama Mulawarman, terakhir Muhammad Indi. Berbeda dengan nama Kunduga. Kunduga Suwarman Mulawarman yang merupakan raja di Kutai tersebut, mereka dapat menunjukkan nama mereka bahwa mereka telah memiliki pengaruh Hindu pada keluarga kerajaan itu sudah mulai masuk pada masa Kunduga, meskipun baru menguat pada masa Aswawarman. Bukti Hindu sudah mulai masuk, yaitu dapat dibuktikan dengan diberikannya nama Hindu kepada anaknya huruf Pahlawa dan digunakan di India Selatan, serta penggunaan nama Warman yang merupakan kebiasaan dari India Selatan. Saya rasa itu hasil presentasi kelompok kami, Bu. Sudah? Dari kelompok 2? Sudah, Bu. Baiklah, sudah sangat bagus ya yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Selanjutnya kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3, siapa ini yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Saya. Puji. Baik, Puji, silakan, Nak. Baik, Bu. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara sendiri merupakan kerajaan tertua yang ada di Pulau Jawa yang dipengaruhi oleh agama dan kebudayaan Hindu. Letak Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat, berdiri sekitar kurang lebih pada abad ke-5 Masehi. Raja yang memerintah pada agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Sumber sejarah yang didapatkan dari Kerajaan Tarumanegara sendiri dapat diketahui dari prasasti yang ditinggalkan dan juga dari berita-berita Cina. Prasasti yang ditemukan dari Kerajaan Tarumanegara sendiri ada 7, dan dari prasasti inilah diketahui jika kerajaan ini mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu. Prasasti yang ditemukan menggunakan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta. Dengan demikian, Kerajaan Tarumanegara sendiri sama dengan Kerajaan Kutai yang mendapatkan pengaruh dari kerajaan Hindu yang ada di India Selatan. Sedangkan untuk kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara sendiri, dari sumber-sumber sejarah tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa masa itu Kerajaan Tarumanegara itu penduduknya bergantung kepada pertanian dan juga perdagangan. Berdasarkan berita dari Fahien awal abad ke-5 diketahui jika mata pencarian penduduk Tarumanegara adalah bertani, berternak, berburu, dan juga berdagang cula badak, kulit penyu, dan juga perak. Di Prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta itu merupakan prasasti terpanjang dari semua prasasti yang ditinggalkan oleh Raja Purnawarman sendiri. Sekian, Bu. Baik, terima kasih kepada Anu Puji yang merupakan perwakilan dari kelompok 3 telah menjelaskan hasil diskusinya, sangat bagus. Langsung saja ya ke kelompok 4. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Ines Rindita. Oke, baik. Silakan, Nak. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang Kerajaan Tarumanegara, yang dimana di sini kami akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budayanya. Berdasarkan sumber yang ada, diperkirakan masyarakat Tarumanegara ini terdiri atas golongan istana dan masyarakat biasa, termasuk ke dalam golongan istana, yaitu para Brahmana, raja dan keluarganya, para kesatria, dan para pegawai kerajaan. Adapun yang termasuk ke dalam golongan rakyat biasa yaitu para pedagang, petani, dan peternak. Hubungan antara raja dan rakyat sangat harmonis. Hal ini tampak pada perhatian raja terhadap ekonomi masyarakatnya.
selanjutnya tentang kepercayaan di Tarumanegara. Berdasarkan prestasi-prestasi yang ditemukan bahwa kepercayaan Hindu-Buddha sangat berakar kuat di kerajaan ini. Perkembangan agama Hindu sangat baik, hal ini ditandai dengan hubungan yang sangat erat antara raja dan brahmana. Dengan demikian, agama Hindu memberikan nilai-nilai terhadap kehidupan kerajaan. Sementara itu, berita dari Fahasyan dijelaskan bahwa penganut agama Buddha sangat sedikit dibanding dengan agama Hindu. Sekian, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali kepada anak Ibu Ines Rindita sudah mau menyampaikan hasil diskusinya. Pembelajaran kita pada hari ini itu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, macam-macamnya seperti kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, dikarenakan Ibu ada urusan lain, anak-anak sekalian ada yang akan mau untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, walaupun singkat. Ada yang akan menyimpulkan? Dirasa tidak ada. Baiklah, akan Ibu perjelas lagi. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha ini merupakan salah satu perubahan yang penting dalam masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Contoh seperti kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kutai seperti yang telah dijelaskan itu. Selain dari kerajaan Kutai dan Tarumanegara itu, ada kerajaan-kerajaan lain. Mengapa Ibu memerintahkan kepada kalian untuk menjelaskan Kutai dan Tarumanegara? Itu karena kan Kutai itu merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia dan Tarumanegara adalah kerajaan tertua kedua. Nah, selain dari kerajaan Kutai dan Tarumanegara itu ada beberapa kerajaan lagi, masih banyak yang belum Ibu jelaskan. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok di rumah. Satu kelompok itu dua kerajaan. Yang pertama itu kelompok pertama itu kerajaan Mataram kuno, kerajaan Sriwijaya. Kelompok kedua itu tentang kerajaan Singosari, kerajaan Kediri. Kelompok 3 kerajaan Jagala dan kerajaan Majapahit. Kelompok 4 kerajaan Sunda dan kerajaan Bali. Ibu harap dicatat ya masing-masing kelompok tadi. Dari sejauh ini dapat dimengerti anak-anak sekalian tugas kelompoknya? Halo? Paham? Sepertinya banyak kendala jaringan dari Ibu juga. Soalnya sinyal Ibu juga hapus di sini. Untuk tugas diskusi juga Ibu berikan ya dari bentuk macet-macet. Kepada anak-anak sekalian, apakah sudah jelas dengan yang Ibu perintahkan tadi? Tadi sinyal Ibu terputus. Dari tugas kelompok yang telah Ibu berikan tadi, apakah sudah mengerti anak-anak sekalian? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, itu untuk tugas kelompok ya. Untuk tugas individu juga Ibu ada beberapa soal pilihan ganda yang akan Ibu share di Telegram. Dari semua pembelajaran pada hari ini, itu bersumber dari arsip yang telah Ibu berikan ya. Ibu harap
walaupun kita tidak bisa mempelajari hari ini, kalian bisa membaca sendiri untuk untuk mengerjakan tugasnya kelompok masing-masing. Dapat dimengerti anak-anak sekalian? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baiklah, dirasa pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.